Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Amalia dengan NIM 120060044 dari kelas BKI 2B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hari ini saya akan membahas tentang motivasi dan emosi. Motivasi ialah sebuah dorongan terhadap diri kita agar kita melakukan sesuatu hal. Dorongan yang kita dapat itu bisa bersumber dari mana saja, entah itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Dorongan yang kita sebut motivasi ini juga menjadi suatu sumber tenaga dalam diri kita mengerjakan suatu hal agar kita mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Motivasi diri timbul dan berkembang terdapat dalam dua dasar utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 1. Motivasi intrinsik. Menurut Sudirman AM, motivasi intrinsik ialah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya yaitu kita belajar karena memang kita ingin mendapatkan pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar dapat membuat tingkah laku, bukan untuk tujuan yang lain. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya seseorang belajar karena tahu besok akan ada ujian dengan mengharapkan nilai yang baik sehingga akan dipuji oleh orang lain. Jadi tujuan belajar tersebut bukan untuk mendapat pengetahuan atau ilmu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, pujian, bahkan hadiah. Menurut Darwis, emosi ialah suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku dalam bentuk ekspresi tertentu. Kemudian Ali dan Asrori juga berpendapat bahwa emosi termasuk ke dalam ranah afektif. Emosi banyak berpengaruh pada fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak. Dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku dan mempengaruhi fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak. Secara keseluruhan, emosi digolongkan dalam 4 golongan emosi dasar, yaitu senang, sedih, takut, dan marah. Yang pertama, senang. Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. Kemudian ada sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini adalah malu, hampa, kecewa, dan duka. Kemudian ada takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada dari diri kita sendiri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari luar diri, misalnya takut akan ada perampok, hewan buas, atau begal. Kemudian untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada dalam diri sendiri, misalnya takut untuk mencoba sesuatu dan lain sebagainya. Yang terakhir ada marah. Dalam emosi marah terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek, misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa. Berbagai emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar, dan hal ini tidak yang bersifat universal ataupun tidak bersifat khusus. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tekan tombol like, karena satu like dari kalian sangat berarti bagi keberlangsungan tugas ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Reisa Amalia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.